Kami dari kelompok 2 izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bilqis Latifah Ajara dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Amanda Nurul Hidayah dari absen 2. Nama saya Lubis Haji Aftar Tanti dari absen 19. Nama saya Nazwari Syawalia dari absen nomor 28. Nama saya Aji Sukmasmili dari absen 01. Nama saya Siva Salma Ramadhani dari absen 36. Di sini kami akan menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Latar belakang munculnya Perang Dunia Kedua ini merupakan perang yang berlangsung selama 6 tahun atau tepatnya dimulai pada tahun 1939 sampai 1945. Nah, kenapa sih disebut sebagai Perang Dunia Kedua? Karena perang ini disebut perang besar yang melibatkan banyak sekali negara-negara besar yang ada di dunia. Nah, kekuatan besar yang ada di Perang Dunia ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu blok poros dan blok sekutu. Perang Dunia II melibatkan 100.000 prajurit militer dari berbagai negara besar. Nah, negara tersebut mengeluarkan bidang diantaranya bidang industri, ekonomi, dan ilmiah untuk keperluan jalannya perang. Nah, korban dari Perang Dunia ini lebih dari 50 juta orang, baik dari militer maupun sipil. Jumlah korban tersebut menjadikan perang ini sebagai salah satu perang yang sangat mematikan di dunia setelah Perang Dunia Pertama. Nah, jumlah yang begitu banyak disebabkan karena negara-negara menggunakan senjata pemusnah massal seperti nuklir dan Holocaust. Secara umum, pecahnya Perang Dunia Kedua ini terjadi tanggal 1 September 1939, yakni ketika Jerman melakukan invasi ke Polandia. Invasi ini kemudian membuat Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Jadi, Perang Dunia Kedua atau disebut sebagai PD2 merupakan kelanjutan dari Perang Dunia Pertama yang terjadi sebelumnya. Nah, dalam Perang Dunia I, pihak sentral yaitu blok Jerman mengalami kekalahan. Sebagai pihak yang kalah, Jerman ini mengalami banyak kerugian sebagai konsekuensi dari perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak sekutu. Seperti halnya Perang Dunia I, latar belakang terjadinya Perang Dunia II ini dibagi menjadi dua, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Yang pertama, sebab umum, yaitu pertentangan antara paham liberalisme dan totalitarisme. Liberalisme ini memberikan kebebasan bagi warga negaranya, sedangkan totalitarisme itu mengekang kebebasan warga negara. Yang kedua, persekutuan mencari kawan, dan yang ketiga ini semangat untuk membalas dendam atau revenge ide karena kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Nah, yang dilakukan pihak Jerman yang mengalami kekalahan dari Perang Dunia Pertama. Nah, yang keempat ini perlombaan senjata antar negara. Yang kelima, pertentangan antar negara imperialis untuk merebutkan daerah jajahan. Selanjutnya yang keenam yaitu kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mewujudkan perdamaian dunia. Selanjutnya ada sebab khusus Perang Dunia Kedua, yaitu ada di dua kawasan, yaitu kawasan Eropa dan kawasan Asia Pasifik. Yang pertama adalah kawasan Eropa, yaitu serangkaian kilat yang dilakukan Jerman atas Polandia pada tanggal 1 September 1939. Alasan penyerangan Jerman tersebut itu untuk merebut kembali kota Danzig, dan sebagian besar penduduk dari kota Danzig itu yaitu orang-orang Jerman atau bangsa-bangsa dari Jerman. Nah, dalam waktu singkat, sebagian besar Polandia ini dikuasai oleh Jerman. Selanjutnya ada kawasan Asia Pasifik, yaitu penyerbuan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941. Adanya penyerangan Jepang inilah yang akhirnya membuat marah Amerika, yang akhirnya Amerika ini turut serta dalam Perang Dunia Kedua. Saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang ikut berperang dalam Perang Dunia Kedua. Tentu saja dalam peperangan terdapat pihak-pihak yang ikut berperang. Pihak-pihak yang ada di dalam Perang Dunia Kedua terbagi menjadi dua kelompok, yaitu blok sentral atau poros dan blok sekutu. Kekuatan sentral pertama kali dibentuk pada tanggal 27 September 1940. Ada juga tokoh-tokoh di blok sentral. Siapa sih tokoh-tokoh tersebut? Yaitu ada Hitler dari Jerman, Benito Mussolini dari Italia, dan Hideki Tojo dari Jepang.
Tokoh-tokoh ini juga disebut tokoh fasis yang pada saat itu sangat mencintai negaranya sendiri. Ada juga semboyan-semboyan para tokoh ini. Yang pertama dari pihak Jerman. Dari pihak Jerman, Lebensraum. Dari pihak Italia, Italia Raya atau Italia Irredenta. Seperti yang diketahui, Italia dahulunya adalah sebuah kerajaan besar, yaitu Kerajaan Romawi. Pada masa Kerajaan Romawi bisa menguasai sepertiga dunia. Nah, Italia ini ingin menciptakan suasana itu kembali, yaitu dengan menciptakannya Italia Raya. Yang terakhir yaitu dari Jepang, yang disebut dengan semboyannya yaitu adalah Keluarga Besar Jepang atau Hakko Ichiyo. Setelah mengetahui tokoh-tokohnya, lalu negara mana saja sih yang masuk ke dalam blok sentral ini? Negara-negara yang bergabung ke dalam kekuatan blok sentral ini diantaranya seperti Bulgaria, Finlandia, Hungaria, Romania, Fiji, France, Thailand, Formosa, dan Manchuria. Dalam kekuatan blok sentral ini, mereka menciptakan semboyan yang dinamakan kekuatan fasisme. Lalu berikutnya ada blok sekutu. Blok sekutu merupakan negara-negara yang berperang bersama melawan blok poros dari 1939 sampai 1945 yang dipelopori oleh 3 negara yaitu Prancis, Inggris, dan Polandia. Seperti yang kita ketahui, Perang Dunia Kedua terjadi karena meninggalnya putra mahkota dari Polandia. Nah, maka dari situ Polandia sangat berperang dan bergabung untuk menyerang Jerman, negara-negara yang ada di dalam blok sekutu. Negara-negara yang ada di dalam blok sekutu lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam blok sentral, yaitu seperti negara Aden Protektorat, Albania, Argentina, Australia, dan negara-negara lainnya. Ada negara-negara lainnya juga dan masih banyak sekali negara-negara yang ada di dalam blok sekutu. Nanti saya cantumkan di sebelah sini. Berikut adalah negara-negara yang ada dalam kelompok blok sekutu. Kekuatan peperangan ini dapat dilihat dari jumlah negara yang gabung dalam setiap bloknya. Jelas blok sekutu lebih banyak daripada blok sentral, dan blok sekutu tentunya lebih kuat dari blok sentral. Di sini saya akan menjelaskan kronologi Perang Dunia Kedua atau jalannya Perang Dunia Kedua. Dalam jalannya Perang Dunia Kedua terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama ada Front Eropa atau fase permulaan. Front Eropa terjadi pada 1939 sampai 1941. Dalam medan Perang Eropa dimulai dari Front Timur, yaitu penyerbuan Jerman ke Polandia dan berhasil dikuasai oleh Jerman. Keberhasilan Jerman menyerbu Polandia menjadikan Inggris dan Prancis menyatakan perang. Lalu Italia pun surut serta menyatakan perang terhadap Prancis dan juga Inggris. Wilayah Eropa bagian tenggara berhasil diduduki oleh Jerman kecuali Yugoslavia. Lalu yang kedua ada Front Afrika Utara atau fase puncak. Front Afrika Utara terjadi pada 1942. Dalam fase ini, Jerman berusaha menguasai terusan Swiss dan berusaha memberikan bantuan terhadap Italia saat dipukul mundur oleh Abyssinia, tetapi dihalau oleh Inggris dan Amerika Serikat. Dalam fase ini, beberapa tempat pertempuran antara blok sentral dengan blok sekutu saling menyerang dan menguasai daerah kekuasaan. Namun di beberapa medan pertempuran, blok poros mengalami kekalahan. Lalu yang ketiga ada Front Asia Pasifik atau fase akhir perang. Front Asia Pasifik terjadi pada 1943 sampai 1945. Jalan perang di Asia Pasifik didahului oleh penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Dengan serangan tersebut, Amerika, Inggris, Belanda, dan Australia menyatakan perang terhadap Jepang. Lalu Amerika Serikat dan MacArthur mengadakan serangan balasan dengan siasat loncat katak. Nah, perang di Asia Pasifik berakhir setelah 2 kota industri Jepang itu dijatuhi oleh bom. Dalam fase ini, blok sentral mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran melawan sekutu, atau bisa disebut sekutu mengalami kemenangan, dan negara-negara blok sentral mulai menyerah. Saya akan menjelaskan pertempuran-pertempuran penting dalam Perang Dunia II. Pada tanggal 1 September mendatang, genap 77 tahun Perang Dunia II dimulai. Perang besar yang menewaskan lebih dari 70 juta orang
itu diakui sebagai salah satu peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Ikut pertempuran paling penting sepanjang Perang Dunia II yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945. Yang pertama, Pertempuran Britania. Pertempuran Britania adalah pertempuran antara Luftwaffe dengan RAF pada tahun 1940 sampai 1941. Pertempuran ini dilatari oleh upaya Jerman untuk membom daratan Inggris dari udara. Upaya ini dicegah oleh RAF yang mengirim pesawat-pesawat tempurnya untuk menghadang skuadron pesawat pembom Jerman. Yang kedua ada Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa ini adalah operasi besar-besaran yang digelar Adolf Hitler untuk menginvasi Uni Soviet yang sebelumnya telah menandatangani fakta tak saling serang dengan Jerman. Operasi Barbarossa yang dimulai pada tanggal 22 Juni sampai 1941 itu hingga kini masih dianggap sebagai operasi invasi terbesar dalam sejarah. Yang ketiga ada Pertempuran Midway. Pertempuran Midway merupakan pertempuran laut besar yang dianggap sebagai peristiwa paling penting dalam pertempuran. Pertempuran ini terjadi antara 4 Juni dan 7 Juni 1942, sekitar sebulan sesudah pertempuran laut Koral dan 6 bulan setelah pengeboman Pearl Harbor. Serangan Jepang, seperti halnya serangan ke Pearl Harbor, dimaksudkan kepada melenyapkan Amerika Serikat kepada daya strategis di Pasifik, supaya Jepang dapat bebas sama sekali membangun sekeliling yang terkait kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Yang keempat, Pertempuran Moskwa, merujuk kepada upaya pertahanan ibu kota Soviet, Moskwa, dan serangan balik terhadap pasukan Jerman yang berlangsung antara Oktober 1941, Januari dan 1942 di front timur pada Perang Dunia II. Pada tanggal 22 Juni 1941, Jerman bersama sekutunya menyerang Uni Soviet secara mendadak. Setelah berhasil menghancurkan sebagian besar kekuatan udara Uni Soviet, pada saat masih berada di daratan, pasukan Jerman berhasil masuk jauh ke dalam wilayah Soviet dengan menggunakan teknik perang kilat. Lalu, pertahanan tentara Soviet sudah berada di ujung tanduk. Korban yang jauh begitu banyak, tinggal menunggu waktu saja kejatuhan dari Moskwa. Kemudian, Soviet menyerang balik pada tanggal 5 Desember 1941 setelah melihat gerak lambat pasukan Jerman. Serangan balik dilakukan di semua sektor garis depan Moskwa pada tanggal 6 Desember 1941. Yang kelima ada Pertempuran Kursk. Pertempuran Kursk memegang catatan yang paling terbesar di dunia, melibatkan Nazi Jerman dengan Soviet Rusia pada Juli 1943. Hampir 3 juta orang, 8.000 tank, dan 5.000 pesawat tempur berperang dalam satu hari menjadi momen adu tembak terbesar dalam sejarah umat manusia. Beberapa zona pertahanan memiliki kedalaman 4 mil dan tidak kurang dari 2.200 ranjau anti-tank dan 2.500 anti-personil diletakkan di setiap mil dari bagian depan. Dan yang terakhir ada Operasi Overlord pada tanggal 6 Juni 1944, menandai awal berakhirnya Nazi Hitler. 170 tentara menyerbu pantai Normandia, maupun pendaraan terbesar dalam sejarah setiap negara mengenangnya. D-Day ini mengawali kekalahan rezim Nazi di bawah pimpinan Hitler yang ketika itu mengawasi Eropa. Jajaran pimpinan Jerman menandatangani kapitulasi pada tanggal 8 Mei 1945 setelah pimpinannya Adolf Hitler melakukan bunuh diri di markas persembunyiannya di Paris. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Perang Dunia Kedua atau dampak Perang Dunia Kedua di berbagai bidang, khususnya di Indonesia. Perang Dunia Kedua memberikan pengaruh kepada Indonesia, di mana penjajahan yang dilakukan Jepang kepada Indonesia motif utamanya adalah untuk memenangkan perang. Selain itu, peristiwa kalahnya Jepang dari sekutu juga memberi peluang kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu ada dampak Perang Dunia Kedua di bidang ekonomi. Perang Dunia Kedua memberikan banyak dampak di bidang ekonomi, diantaranya perekonomian dunia mengalami kekacauan. Ini membawa Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditur, sementara Jepang dan Jerman tumbuh menjadi negara yang industri. Lalu yang kedua ada dampak Perang Dunia II di bidang sosial.
Banyaknya korban perang mendorong masyarakat dunia membentuk United Nations Relief Rehabilitation Administration atau sering disebut dengan UNRRA. Tujuan UNRRA yaitu menyediakan makanan bagi orang-orang terlantar, mengurus para pengungsi akibat perang, dan mendirikan rumah sakit serta balai pengobatan. Mereka juga membantu mengerjakan kembali tanah pertanian yang rusak karena perang. Lalu ada dampak Perang Dunia II di bidang politik. Perang Dunia II juga berdampak pada bidang politik. Amerika Serikat yang keluar sebagai pemenang selanjutnya menjadi negara adik kuasa. Uni Soviet juga berubah menjadi kekuatan raksasa seperti superpower yang jadi pesaing Amerika Serikat. Perebutan hegemoni keduanya kemudian berkembang menjadi Perang Dingin. Ini memicu munculnya politik aliansi yang berdasarkan kepada collective security, sehingga timbul organisasi fakta pertahanan seperti NATO, Pakta, Warsawa, Seato, dan NATO. Perang Dingin juga mengakibatkan beberapa negara terpecah, seperti Korea Utara dan Korea Selatan, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, serta Jerman Timur dan Jerman Barat. Pasca Perang Dunia II, perjuangan bangsa Asia Afrika untuk memperoleh kemerdekaan juga semakin tinggi. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering disebut dengan PBB juga lahir menggantikan Liga Bangsa-Bangsa atau yang disebut LBB yang dianggap gagal. Lalu selanjutnya ada dampak Perang Dunia II di bidang budaya. Dalam bidang budaya, Perang Dunia II membuat ilmu pengetahuan berkembang pesat. Teknologi pun jadi telah maju, meski amat ironis karena harus dipicu perang besar terlebih dahulu. Di sini saya akan menjelaskan kondisi Indonesia pada masa Perang Dunia II. Keadaan setelah Perang Dunia II, Indonesia mengalami perkembangan yang baik dan dalam sektor perekonomian, sehingga perkembangan ekspor juga berkembang dengan baik. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak berlangsung terus-menerus karena perekonomian Indonesia mengalami goncangan yang mengakibatkan ekonomi Indonesia mengalami krisis. Hal yang menyebabkan perekonomian Indonesia pada saat itu krisis diantaranya yaitu yang pertama adanya krisis ekonomi pada tahun 1920 sampai 1921 yang menyebabkan turunnya ekspor Indonesia. Yang kedua, terjadinya krisis Malaysia atau krisis ekonomi dunia pada tahun 1929 sampai 1930 yang mengakibatkan para pengusaha berusaha mempertahankan perusahaan dengan cara menekan biaya produksi yang mengurangi upah buruh. Ketiga, adanya kebijakan pemerintah Indonesia melakukan devaluasi atau pemotongan nilai mata uang sendiri terhadap mata uang asing pada tahun 1936. Pada masa Perang Dunia II, pemerintahan Hindia Belanda tidak memperdaya menghadapi serangan Jepang. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Di bawah kependudukan Jepang, rakyat Indonesia mengalami penderitaan baik sumber daya alam maupun tenaga manusia diperas untuk kepentingan Jepang dalam usahanya melawan sekutu. Oleh Jepang, rakyat Indonesia dilatih kemiliteran walaupun pada kenyataannya rakyat Indonesia memanfaatkan latihan militer juga untuk melawan Jepang. Setelah Jepang benar-benar menyerah pada sekutu, para pemimpin bangsa memanfaatkan situasi ini guna untuk memproklamasikan kemerdekaan. Walaupun Belanda yang membonceng tentara sekutu berusaha kembali menguasai Indonesia, rakyat Indonesia dan berusaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.